Hai guys, selamat datang di YouTube channel aku. Nama aku Dea Aulia. Aku 19 tahun dan aku tinggal di Bandung. Sebenarnya ini bukan YouTube channel pertama aku karena aku juga pernah bikin video YouTube tapi aku hapus karena beberapa alasan dan sekarang aku kembali. Nah, di video YouTube kali ini aku mau buat review buku. Sebenarnya bukan review buku yang jago-jago ya. Ini cuma review buku berdasarkan opini aku. Sebenarnya unpopular opinion banget lah. Jadi pokoknya stay tune terus dan jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oke, to be completely honest, aku bukan orang yang gemar banget membaca, enggak. Aku cuman baca kalau aku lagi mood doang, dan aku seneng banget koleksi buku. Cuman itu doang sih sebenarnya, enggak sampai yang I would read like satu hari 3 buku, enggak juga kayak gitu. Aku pengen kayak gitu, tapi rasanya sulit banget, apalagi sekarang ini. Nah, jadi sekarang buku yang mau aku review itu buku-buku yang mungkin bagi sebagian orang gak seru, tapi bagi aku seru. Kenapa? Karena bagi aku baca itu relatif loh. Bisa kata orang itu seru, tapi kata aku enggak. Karena it's all about imagination, it's all about apa yang kamu gambarkan dalam buku itu. Oke, di section pertama ada novel. Ini novel-novel yang gak terlalu populer, tapi aku suka gitu. Karena seru. Nah, yang pertama ada Girl Online dari Zoe Sag. Zosag atau Zoisak, I don't know how to spell it. Pokoknya itulah ya, Girl Online. Nah, ini buku ini tuh entah kenapa aku menemukan buku ini tuh seru banget. Padahal ini harganya murah loh. Aku beli 10.000 di Book Fair Jabar tahun lalu. Ini seru karena aku bisa menggambarkan isi buku ini dengan baik. Karena aku bisa menginterpretasikan buku ini dengan baik. Ini berlatar di Inggris sama di New York, which is my favorite place in the world. Even though aku belum pernah ke sana, tapi aku bisa menggambarkan New York sama Inggris dengan baik. Nah, pokoknya ini tuh tiba-tiba buku apa ya, remaja gitu, tiba-tiba buku ya teen romance saya istilahnya, tentang inciting incident gitu. Nah, jadi ada cewek namanya Penny, dia tuh dari keluarga yang sering dekor kalau ada acara-acara gitu. Nah, suatu hari diundang ke New York buat apa ya namanya, desain suatu pernikahan gitu pas lagi Christmas. Nah, terus dia ketemu sama cowok namanya Noah, dan kayaknya si Noah tuh ganteng banget gitu ya, terus pintar musik, and I just love everything about this book. Latarnya, alurnya, terus ceritanya gak klise gitu loh, walaupun ada flirting dikit gitu ya, tapi gak klise. Iya, by the way, bukunya si Zoe Sag yang Girl Online itu ada sequel sama lanjutannya lah, pokoknya mah ada lanjutannya, tapi aku nggak menemukan buku itu, jadi aku belum baca. Dan sekarang lanjut aja ke buku yang kedua ya. Ini ada November 9 by Colleen Hoover. Ini buku apa ya namanya, ini romansnya sumpah seru banget. Tahu nggak sih film One Day yang Anne Hathaway itu? Nah, mirip-mirip dikit lah, jadi kayak kalau mereka kan harus ketemu setiap tanggal 11 Oktober gitu kalau nggak salahnya, kalau dia sama kalau tokoh utama di buku ini harus ketemu tanggal November 9. Nah, ini tuh nyeritain tentang dua strangers yang ketemu suatu hari tanggal 9 November dan setiap tahun itu terus ketemu kayak gitu. Nah, yang aku suka dari buku ini adalah alurnya yang luar biasa. Terus karakter karakter tokohnya. Dan aku baca buku ini selama 4 jam. Dari jam 9 malam sampai jam 1 malam gitu lah. Ya, sekitaran segitu. Dan aku nangis baca buku ini demi apa, waktu mereka berantem. Kayak seseru itu buku ini, aku gak nyangka, aku gak punya ekspektasi sama sekali pas beli buku ini. Karena ini harganya murah banget, cuma 20.003 waktu Book Fair Jabar juga. Nah, terus ada di sini ada apa ya namanya, line favorit aku gitu. Mau aku bacain ya. Jadi mereka tuh berpisah karena ada problem gitu lah ya, biasa. Pasti ada klimaksnya dalam satu buku. Nah, terus si cowoknya bikin surat, dan suratnya isinya kayak gini. Ini garis kecilnya aja. Aku tahu aku sudah bilang di suratku sebelumnya bahwa aku tidak menuliskan ini untuk meminta kau memaafkanku. Walau itu yang sesungguhnya, aku tidak akan berpura-pura, aku tidak berdoa sambil berlutut agar kau mau memaafkanku, berharap ada keajaiban. Aku tak akan bertingkah seakan aku tidak akan duduk di restoran itu berjam-jam sampai hari berakhir, berharap kau akan berjalan masuk melewati pintu, karena disitulah aku akan berada. Dan jika kau tak muncul hari ini, aku akan ada di sana tahun depan dan tahun berikutnya. Setiap 9 November aku akan menantimu, berharap suatu hari nanti kau akan memberikan cukup maaf untuk mencintaiku lagi. Sedih banget sumpah, ini kayak all time favorite banget kalau misalnya aku boleh bilang ya.
terakhir, nggak terakhir sih, the last but not least lah ya, ada buku all time favorite, like seriously all time favorite banget ini. Tada, Little Women. Nah, si Little Women ini aku beli pre-loved, harganya 100.000 kalau gak salah di Shopee. Aku tuh suka banget sama cerita Little Women. Aku pertama kali tahu Little Women itu dari film yang tahun 90-an yang sama Winona Ryder loh. Nah, yang itu aku suka banget. Terus aku baca bukunya yang bahasa Indonesia, tapi versi online. Terus aku sekarang punya ini, kayak seru banget, ya Allah. Ini tuh apa ya, buku yang warm hearted banget gitu, yang bikin kalau baca tuh seneng, sedih, kalau menceritakan tentang keluarga, persahabatan loh, yang kayak gitu, yang all time favorite banget. Nah, alasan aku suka sama buku ini selain itu adalah karakter aku sama karakternya Joy March itu sama banget. Karakter aku sama Zoe March sama banget, pokoknya sama banget. Cuman bedanya karena dia punya sahabat cowok, kalau aku nggak punya. Tapi seluruhannya aku sama dia sama banget. Kita sama-sama introvert, sama-sama gak suka bersosialisasi. Terus buat kalian yang belum nonton Little Women yang 2019 ya, sama Saoirse Ronan sama Timothée Chalamet, aku saranin banget kalian buat tonton karena itu seru banget. Unsur apa ya, feminisnya ditambahin lagi ke situ. Terus alurnya dibuat lebih rapih lagi. Pokoknya favorit banget lah Little Women. Oke, selain ketiga buku tadi, ada juga buku yang favorit aku, tapi aku gak punya hard copy-nya karena waktu itu aku pinjam ke teman. Judulnya Rentang Kisah by Gita Savitri Devi. Sedikit agak bias ya, karena aku suka sama Gita Savitri Devi, kayak she inspiring me buat love myself, terus buat berhenti menjadi people pleaser. Pokoknya she's one of the women that really inspiring me gitu. Itu buku kayak bikin aku punya set goals banget gitu buat apa ya, menjalani hidup yang lebih baik lagi. Nah, buat kalian yang belum baca, aku saranin baca karena apa ya, isinya relatable banget sama kehidupan kita semua menurut aku. Nah, terus yang kedua, aku beli buku ini pas waktu PO. Ini A Cup of Tea by Gita Savitri juga. Nah, aku suka banget sama buku ini karena kita menambahkan beberapa gambar-gambar gitu loh. Kayak misalnya dia traveling ke suatu negara atau kemana gitu, nah dia tambahin kayak gini. Nah, jadi buat yang membacanya itu lebih digambarkan lagi keadaan di sananya, jadi bisa menggambarkan dengan baik loh. Tuh, that's why I love this book. Terus unsur apa ya namanya, aku nggak tahu namanya apa, tapi banyak banget kata-kata yang kita sampaikan dengan baik. Kayak we are so afraid of being too honest with our unfeeling because vulnerability is often seen as a weakness. But the fact is, it's not. It's a birthplace of joy. Terus ada lagi, it's a state of well-being when you feel at peace. You may not have everything, but you feel enough. Itu kayak apa ya namanya, calming banget gitu pas waktu lagi baca. And that's why I love this book. Oke, lanjut ke buku terbaik yang aku pernah baca di 2019. Judulnya The Subtle Art of Not Giving a Fuck, atau sebuah seni untuk bersikap bodo amat kalau versi bahasanya. Aku suka banget buku itu karena pas aku lagi baca, aku lagi bener-bener butuh apa ya, guidance atau butuh sesuatu yang membimbing aku buat bodo amat lah sama sekitar aku loh, kayak gitu. Dan aku baca The Subtle Art of Not Giving a Fuck ini versi Inggrisnya pakai ebook version, dan I love every single word of that book. Terus aku beli deh yang versi Indonesianya, tapi hard copy-nya lagi dipinjam sama teman aku. Pokoknya itu kayak buku terbaik yang pernah aku baca. Like it's one of my favorite list gitu. Dan sekarang aku lagi baca lanjutannya yang ini, Segala-galanya Ambyar. Sebuah buku tentang harapan atau Everything is Fuck. Aku baru baca dikit, jadi aku belum bisa kasih review yang baik tentang ini. Karena aku juga bukan orang yang suka review dengan baik ya, kayak contohnya yang tadi masih apa ya, palelo lah bahasa Sunda nama. Aku belum beres baca itu karena aku sedang tidak mood baca seperti yang sudah aku bilang. Dan aku juga ini sumpah baca dari Desember tanggal 4 sampai sekarang aku belum tamat-tamat. Nggak tahu, aku nggak ada mood banget buat baca guys, like nggak tahu kenapa.
Tapi doain aja lah aku tamat ya baca buku ini. Dan sebenarnya masih ada banyak buku yang belum aku buka dan belum aku baca. Karena aku bilang aku suka, gak terlalu suka baca, tapi aku suka koleksi buku loh. Aneh kan? Ya kayak gitu. Tapi kalau misalnya aku nggak baca, aku tuh merasa kayak bodoh banget, gue ngapain sih beli buku kalau nggak dibaca. Jadi terpaksa dibaca, tapi waktunya lama banget gitu. Oke, sekian review buku yang bisa aku sampaikan ke kalian. Maaf kalau penyampaian aku tidak begitu baik, karena ini vlog pertama aku dalam review buku. Masih balelo lah ya bahasa Sundanya. Bahasa Indonesianya apa sih balelo? Lupa. Pokoknya masih belum jelas lah, nggak tersusun dengan rapih apa yang aku maksudkan lah gitu. Tapi semoga aja kalian yang lagi cari buku bisa terinspirasi buat baca buku itu yang aku baca tadi. Jadi kita bisa sharing bareng-bareng. Oke, sekian dan jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dadah.